Gue masih belum nangkep lagi. Dia tahu secara psikologi ilmunya bahwa ini sedang membahas tentang surrounding. Surrounding adalah mengomongin tentang kehadiran di tempat ini, presence. Kehadiran. Ya. Ya, sayangnya otak gue lagi absen. Jadi itu, kita sering berada di satu tempat tapi nggak terlalu bisa dengerin, ngamatin. Tapi kalau kita dengerin, ngamatin itu banyak sekali hal yang bisa kalau kita sebutin, itu kecepatan kita melihat itu sebenarnya kalau kesebut semua. Lampu putih, abu-abu, kaos, ini. Itu semua adalah presence, untuk kehadiran kita di satu tempat. Kita nyadarin itu enggak? Jadi kalau ada orang bisa merasa boring di satu tempat, itu adalah tantangan sebenarnya. Bahwa dia tidak hadir di tempat itu. Balik nyambung di channel ini bersama saya Alam dan dia Abram. Saya Abram, dia Alam. Oke. Kita beda tahun, bukan oke. Kita beda tahun. Bukan oke. Kita beda tahun. Iya. Apa yang mau disambung? Obrolan kita. Obrolan yang mana? Kok pinter sih jawabnya? Kok pinter jawabnya? Nah, iya dong. Ya. Belajar dari jebakan-jebakanmu. Batman itu tidak pernah menjebak. Ya memang. Orang-orang aja membilang itu jebakan Batman. Iya. Dia hanya strategi. Enggak. Ya, jadi dia tidak pernah bikin jebakan. Dia nggak perlu Batman itu menjebak siapapun atau lawannya. Yang penting dia Batman. Absurd ya. Banget. Asli. Ya udah. Banget. Itu dah. Absurd itu adalah satu bentuk bridging untuk mengolah kata menuju satu tema. Ya apa? Itu yang kita jalanin. Kenapa? Gimana? Enggak apa-apa. Sebenarnya mau nanya. Apaan mau nanya apa? Kan selama ini tak perhatiin ya. Mas Alam tuh dominan kalau makan buah. Gue mau bersin. Sekali lagi. Ya, ditungguin kok. Ntar. Ini biasanya ada closing. Iya, biasanya emang Jangan, please. Jangan dipakai headphone-nya, kasihan. Desibelnya tinggi. Oh, dibalik. Jadi ada meme-meme itu di ini. Cewek cantik. Haci. Terus ada opa-opa. Wah, mulai rumahnya meledak. Gambarannya itu. Belum pernah lihat. Nggak pernah ya? Itu ada. Lucu banget. Terus gue langsung ingat bersin gue sendiri. Desibelnya bisa meledakin rumah nggak ya? Enggak lah, itu lebay lah, itu visual. Iya sih, mungkin. Kalau bersinan lo tuh digambarkan. Iya, sekali-kali direkam kali ya. Mungkin didaftarin gitu. Tiap kita tag masih itu direkam. Tapi itu masih yang belum versi yang gedenya banget. Iya. Maksudnya versi gedenya banget tuh agak jauh mic-nya. Direkam, terus dijadiin sound effect gitu loh, kayak. Kalau nuklir. Iya, kayak efek-efek gitu yang bisa buat movie kan. Bisa buat movie. Iya, sound effect yang suka dipakai, sound effectnya movie kan bisa dipakai tuh. Inilah dari hayalan menjadi sebuah cita-cita ya, kayak gini nih. Enggak, bukan cita-cita. Itu aja ide. Bahwa setiap keadaan tuh bisa diambil sisi baiknya. Oke. Berarti ide. Kayak bersin gua nih bisa dipakai buat ngetes kekuatan sebuah mic. Bisa nggak dia menahan lonjakan desibel? Dan kekuatan kuping yang mendengar kalau lagi pakai ini, bisa nggak headphone-nya itu meredam itu? Enggak.
Enggak, karena bersin Kenapa? itu bukan sinyal low, Iya, jadi nggak mungkin bisa keredam. bukan sinyal lo, maksudnya sinyal high. Kalau sinyal low masih bisa keredam, Eh, kalau high enggak. jadi bersin itu kan ada yang hacuh, ada yang haci, ada yang waheng. Ah. Ada malah yang jak. Nah, yang nahan-nahan gitu ada. Ngampet yang gitu. Ada yang bersinnya, dia nggak nahan, tapi memang gitu gaya bersinnya dari kecil. Padahal dia nggak nahan, tapi emang begitu bersinnya. Ada yang kayak gitu. Agak lucu ya. Nggak memuaskan. Sementara kalau gue berasa ya kalau kita yang ngelihat ya mungkin kita nggak puas, tapi orang itu ya mungkin itu udah yang terbaik yang dia punya. Ya udah. Kalau gue kan model gue bersin kan kayak langsung apa tuh alat pacu jantung gitu kan, langsung vut getar semua sebadan. Sehat lagi. Sama kayak orang ngeludah, kadang kan ada yang bisa jauh banget, ada yang sekedar bisa, ada yang nggak keluar, ada yang nggak keluar, bahkan ada yang keluar tapi malah jadi ngetel. Ya. Gitu. Ya. Unik ya tubuh manusia ya. Maksudnya dengan ininya masing-masing. Apa? Itu uniknya manusia tuh. Kenapa? Kenapa tangan lu gitu? Enggak. Tiba-tiba, gue kira dia mau ngomong apa? Enggak. Iya, uniknya manusia. Enggak, uniknya manusia itu satu sama lain itu emang nggak bisa di generalkan. Iya, memang nggak bisa. Sengantuk-ngantuknya lo, kayak barusan, itu pun ketika ngomong hal yang general pun bisa membosankan. Gimana? Harus tegasin gimana maksudnya gimana? Ini jadi sebuah kata dari satu kejadian alami yang terjadi di sekitar kita, yang ketika itu terjadi dan gue komen, itu adalah sebuah bridging untuk menuju topik-topik yang akan ketemu di berikutnya. Iya, tapi seenggaknya ada pembahasan dari kata-kata lo yang menjadi bridging ini. Nah, gue nggak paham tuh yang tadi tuh. Ya, enggak. Ketika kamera nyala dan lampu menyala, bahkan dalam situasi yang kita sedang duduk barengan kayak gini, lo di sofa kuning, gue sofa biru, kita pun bisa ngeliat TV itu nyala dan beda tahun. Dan kita di sini lagi podcast. Itu betapa serunya itu. Gue malah bertanya-tanya. Ini maksudnya omongannya Mas Alam ini mau kemana nih? Jadi Satrio itu, dia kan akan langsung merespon apapun yang kita ucapin. Terus ngecek ulang masalah teknis. Padahal sebenarnya belum tentu jadi apa-apa di situ. Kecuali yang tadi. Iya, dia tidur. Kita yang kemarin, yang terakhir. Kita udah closing kan? Yang terakhir. Iya. Ya, itu dia tidur. Kita yang closing, dia baru bangun. Nah, begitu dia bangun, kita closing. Enggak. Kita udah cuma nungguin dia bangun doang tadi. Iya. Iya. Tapi kondisi dia tidur dan dia bangun itu sebenarnya nggak ngaruh karena kamera tetap menyala dan kita tetap bisa lanjut podcast. Iya. Kenapa? Itulah keunikannya dari seorang Satrio. Kenapa ini? Nah, 30 menit. Nah, 30 menit itu waktu yang cukup lama karena dia ada proses yang terhitung bisa kita tetap ngobrol. Iya, intinya langsung lanjut aja ke bridgingnya. Maksudnya apa tadi? Bahkan itu bisa jadi satu tema yang sangat menarik ketika kita mau ngobrol tentang apa kesempatan kita bisa nongkrong di situ enak loh. Di mana? Di sini ketika ada Apit yang lagi pakai sarung, dia duduk situ, terus pelengol lihat sana sini. Masih belum nangkep.
Bahkan suara AC ini kedengeran dan terus lu masih belum bisa nanggap apa yang terjadi di sini dari tadi gua obrolin. Iya kita ngobrol. Tapi ke arah mana? Arah mana itu pertanyaan yang ada di kepala lu, padahal semua belum tentu tentang arah. Nah, rokok kalau di tangan itu bisa dinyalain aja dulu, biar mungkin itu lebih enak. Kalau nggak bisa, gue ganti nyalain. Tapi kalau lu siap gue taruh lagi. Tapi sebaiknya itu dinyalain. Nah, gitu, nyalain dulu biar kita ngobrol enak. Ada apa sih saat? Ada apa sih? Nah, ini udah nyala. Oke. Sampai sekarang tuh nggak terasa tanaman ini udah hampir 100 daun lebih loh ada di situ. 100 daun? Iya, udah hampir. Lebih menurut gua malah. Masa sih? Udah lebih. Kayaknya belum deh. Udah. Mas Hafid, benar nggak? Itu 100 tahun lebih. Ya. 100 tahun? 100 daun. Oh. Kayaknya enggak. Itu dia saksi awal ini ada. Iya. Dari belum ada daunnya masih batangnya doang. Bukan berarti video kita, tiap satu video kita itu dia tumbuh satu. Emang bukan berarti gitu. Nggak ada yang ngomong berarti gitu. Kan lu yang ngomong barusan. Lu yang menyimpulkan itu. Padahal gua nggak ngomong gitu. Ya kan, Mas Alam yang bilang ini udah 100 lebih. Iya. Video kita aja belum nyampe 100 lebih. Emang belum sampai 100 lebih. Justru itu dia udah ngeduluin. Tapi kan dia bukan episode. Gue cuma ngomongin daun. Kenapa sih itu ngomongin episode? Nah, dia sebagai daun kalau dicibir kayak gitu juga sakit hati. Kalau dia punya mata. Untung dia nggak punya mata. Jadi sebenarnya. Tapi hati-hati, mata-mata tuh ada di mana mah? Di mana-mana. Iya. Buktinya akan ada yang selalu menanyakan itu. Mata apa Pak? Tuh. Nah, itu benar. Gue masih belum nangkep lagi. Dia tahu secara psikologi ilmunya bahwa ini sedang membahas tentang surrounding. Surrounding adalah mengomongin tentang kehadiran di tempat ini, presence. Kehadiran. Ya. Ya. Sayangnya otak gue lagi absen. Jadi itu, kita sering berada di satu tempat tapi nggak terlalu bisa dengerin, ngamatin. Tapi kalau kita dengerin, ngamatin itu banyak sekali hal yang bisa kalau kita sebutin itu kecepatan kita melihat itu sebenarnya kalau kesebut semua lampu putih, abu-abu, kaos ini itu semua adalah presence untuk kehadiran kita di satu tempat. Kita nyadarin itu enggak? Jadi kalau ada orang bisa merasa boring di satu tempat, itu adalah tantangan sebenarnya bahwa dia tidak hadir di tempat itu. Tantangan. Iya. Tantangan. Bukan obeng-obengan. Bukan. Karena obeng-obengan itu cuma buat mainan. Karena nggak beneran. Benar, itu dia. Jadi seberapa besar kehadiran lo di mungkin setiap kali ngobrol, ketemu orang. Ini sebenarnya sih obrolan ini sering terjadi ketika gue ngobrol sama Elda ya. Nah, gue juga kadang kena dimarahin. Kamu tuh di sini cuman nggak di sini. Nah, itu aku langsung gini. Itu kata positif dan negatif. Kamu tuh di sini positif, tapi nggak di sini negatif. Langsung gini. Aduh. Sering nggak? Suka ngalamin hal-hal kayak gitu nggak? Jarang kan? Jarang. Ya, tapi gue pernah ngalamin itu. Jarang. Tapi ya pernah. Kan bukan jarang itu kan bukan berarti nggak pernah. Jarang itu kan ya pasti pernah. Tapi pasti pernah. Nggak sering. Seberapa sering lo
ada di satu tempat dan kenal tempat itu. Ada di satu tempat. Dan mengenali tempat itu. Dan Menyadari ke tempat itu. Penuhnya. Oh sering. Sering. Sering banget. Tentang surrounding, tentang ini. Sering banget. Kalau ada orang yang dibilang punya kelebihan di situ biasanya apa sih? Photographic memory bahkan. Yang dia sini, dia bisa langsung. Oh di sini ada ini. Dia bisa mengulang itu ketika dalam ceritanya dia bisa menjelaskan itu dengan sangat rinci. Karena dia emang being present. Jadi gitu. Ada orang yang pernah nanya ke gua, tato lu gambar apa aja sih? Gitu kan. Setiap gue nyebutin misalnya ini kamera, kenapa lu pakai bikin tato gambar kamera? Terus ini burung hantu, kenapa tato lu gambar burung hantu? Ini panda, kenapa lu pasang tato panda? Gue selalu ngejawab ya rata-rata tato gue ini menggambarkan diri gue. Oke. Kamera. Oke. Merekam. Ya. Karena gue orangnya tuh selalu ngerekam, baik itu momen, banyak lah pokoknya. Terus? Baik itu gue naruh barang di mana, gue pasti akan ingat itu gue taruh di situ. Oke. Terus? Gitu. Paling tingkat kelupaannya, ya nggak kebawa aja. Tapi kalau ditanyain itu di mana, ya di situ, gue tahu. Gitu. Oke. Cuma nggak kebawa aja. Ya. Terus, kenapa burung hantu? Karena lu punya burung dan punya dihantuin. Gimana? Karena gue punya burung yang suka menghantui sarangnya. Ke situ ya? Enggak gitu. Karena burung hantu itu bisa melihat 360. Bentuk lehernya yang spesial ya? Gua suka ngeliatin sekeliling gua. Bukan orang yang acuh tak acuh. Oke. Gitu loh. Jadi gua memperhatikan. Kalau kira-kira ada yang aneh, pasti gua samperin. Kenapa lu? Oke. Itu kenapa burung hantu. Anda? Karena lu males banget gerak. Gue udah tahu itu. Jadi lu sangat memperhatikan semuanya dari posisi lu diem. Iya. You're the watcher. Karena Anda itu pemalas. Nah, lu pemalas tapi sebenarnya lu malas geraknya doang. Tapi sebenarnya yang lu perhatiin banyak. Banyak. Banyak banget. Itu adalah kelebihan dan kekurangan. Ya. Plus minus. Digabung jadi minus tetap. Iya, plus sama minus jadinya minus. Kalau dikali. Impas. Iya. Zero. Iya. Kalau plus tambah plus jadinya plus terus. Iya. Minus tambah minus, minus terus. Plus tambah minus, balik ke titik awal. Kalau dikali? Kalau dikali, menang minusnya. Ya, makanya minus terus. Iya. Karena diulangi berkali-kali, bukan bertambah-tambah. Tapi berkali-kali dikali pun, perkalian itu ketika ada di... Ini bahasan kayaknya pernah deh. Kita pernah bahas sekali nggak sih? Hah? Pernah kan? Mau balik lagi ke sana? Enggak, sekali-kali. Perkalian itu ya dikali. Kali aja, walaupun cuma sekali, kesempatan yang datang sekali itu bisa terulang sekali lagi menjadi sebuah keberuntungan yang berkali-kali. Ya gue ngerti sih, cuma nggak perlu dijabarin ya. Ngerti sih. Udah nggak sebahas kali deh. Sungai kalau mau. Sungai. Sung itu apa? Ai itu apa? Ai itu desain kita. Sungnya? Satrio.
Lesung. Lesung. Ada nggak sih? Nggak ada. Oh nggak ada. Ternyata deh kamu lesung. Gue kirain ada. Gede-gede. Tetap nggak ada. Nggak ada apa. Ah gitu maksudnya. Jadi ke arah sana. Kayak di absen kan? Hah? Kayak di absen. Absen kan nggak hadir. Ya, tapi begitu. Ya absen sih ya sekarang ya. Harusnya kalau di absen, berarti semuanya nggak hadir. Tapi buktinya kita absen ya sekarang ya. Abram hadir. Nah, berarti kan itu nggak absen. Kenapa nggak di hadir? Bukannya kenapa di Iya maksud gua kayak gitu. Kenapa orang menyebut absennya? absen? Padahal yang dicek kehadirannya. Heeh. Padahal yang dicek present. Iya. Harusnya ya cek kehadiran, jangan cek. Ya kita absen ya. Heeh. Kalau kita absen ya udah pulang semua. Iya. Iya benar. Ya kita absen ya. Terima Ya udah. kasih Bu Guru. Langsung Iya. pada pulang. Harusnya begitu Anjir. ya kita absen ya, begitu disebut nggak ada yang nyaut. Kenapa? Kita absen. Anjir dapat aja temanya ya. Ternyata ke sana. Absen. Absen. Ya benar. Kenapa udah habis Udah baterainya? Berarti kan sekarang sudut pandang gua kan berubah dari kamera yang sedang off menuju sana kamera master. Iya, ke yang main. Kenapa kameramen itu bilang kamera master? Padahal dia nggak punya bawahan. Ada kamera pendamping, tapi bukan bawahan. Master juga nggak punya bawahan, Bos. Ada, untuk dapat gelar master, terus sebelumnya harus S2 dulu, terus S1, terus banyak sekolah sebelumnya. Itu yang perjalanan dari bawah sampai ke tingkat master. Ya, tapi Makanya dia nggak punya bawahan, belum tentu dia punya bawahan. urutan nantinya. Sudah sampai level master Level. itu, iya level. Dalam diagramnya ini, dia nggak ada apa ya? Nggak ada flow chartnya. Ya. Dia cuma kolom. Tapi nggak ada flow chartnya. Nggak ada flow chartnya. Kemana? Hah? Kemana? Iya emang nggak ada, bukan kemana. Emang nggak ada. Kalau nggak ada kan ditanyain biasanya. Itu kalau di absen tadi. Iya, berarti nggak ada emang. Yang harusnya present. Nah, Bukan absen namanya. berarti di kolom hadir. Chartnya nggak ada. Ya. Itu absen chartnya. Ya dong? Anggap enggak. Enggak gitu. Nggak gitu. Enggak gitu. Gini aja gimana? Contoh. Kalau nggak gitu gini aja gimana? Jangan gitu aja. Enggak gitu aja. Nggak gitu aja. Jangan gini. Enggak gitu. Gitu. Contoh. Ya kan? Si A, si B, si C. Ya. Tapi A, B, C ini nggak punya anak buah. Ya. Ya adanya cuma si A, si B, si C. Oh. Oke. Gitu loh. Dan si bos, biar gue gampang ngaturnya, yang laporan ke gue selalu si B ya. Tapi mereka sama semua. Setara. Oke. Gitu loh. Jadi Itulah kenapa dia jadi main. Oh. Karena dia sebenarnya cuman satu sudut pandang yang mungkin favorit ya. Nggak favorit sih. Oh, Karena bisa melihat semua. berarti reguler. Bisa dibilang begitu lah, boleh. Oke. Boleh dibilang begitu. Terus fungsi kamera di tangan lu itu? Kalau itu udah ada kamera, Mas, itu kamera apa? Ini kan dia nggak nyimak tadi gua ngomong. Kan gambaran diri, baik karakter. Soalnya kamera lu kan gini. Kamera itu ngeliat ke kita. Kita ngeliat ke kamera. Kita pun kamera. Iya. Iya kan? Iya.
dua mata kita kan, Iya. yang kiri dan kanan, Iya. dua tangan. Dia janji langsung. Dua kaki Saya saya pakai. Kaki. Kaki. Enggak, Kaki. bukan. Yang benar tuh kaos, pakai kaos baru. Itu pun kaos kaki. Iya. Kan nggak ada sih ngeliat kaki. Ya. Iya. Main payah-payah aja. Tahu nih. Tapi secara psikologi, Tidur psikolog. ini pertanyaan psikologis ya. Maksudnya, karena gue gini, ada satu fakta yang gue baca, bahwa manusia tuh kalau dari sampai umur 50 tahun perkembangannya di diri dia itu 90% itu kecerdasannya itu adalah ada di perjalanannya dia. Jadi sebenarnya dasar kecerdasan manusia itu cuma 10%, sisanya didapat dari pengetahuan itu didapat dari perjalanannya. Kita punya basic 10 nih. 10%. Sisanya itu adalah perjalanan hidup kita. Itu pengetahuan. Jadi kita bisa selalu mengupgrade diri kita sampai kapanpun. Jadi lu pengen berkembang sejauh mana, lu pengen bisa sampai mana, ya itu tergantung lu mainnya sejauh mana. Ya. Iya. Makanya kan ada istilah, main lu kurang jauh. Nah, karena habis bensin. Makanya bensinnya disiapin kalau bawa kendaraan. Main butuh bensin nggak sih? Enggak ada tergantung naik apa. Kalau gue sih yang penting main itu butuh uang. Main tuh butuh bensin kalau lagi mainan bensin. Pengedan, mainan bensin. Masa nggak perlu bensin? Kan lagi mainin bensin. Ya orang gila aja mainin bensin. Nah, itu Apit ketawa. Maksudnya apa? Enggak ada yang bilang kamu gila. Aku cuma bilang itu Apit ketawa. Iya memang. Nggak ada hubungannya sama bensin. Lu kan berasumsi itu ada hubungannya sama bensin, kan nggak ada. Gue cuma bilang di sini ada Apit yang lagi tertawa. Pas dari urusan bensin tadi. Biarin aja, ntar dia ambil bingung sendiri nih. Bikin judulnya nih. Enggak lah, bahkan judulnya gue udah tahu. Being present. Hadir. Being present. Being present. Itu artis tahun 80-an. Angkatannya Cicak Kuswoyo. Tapi Cicak Kuswoyo tidak nempel di dinding dan tidak dia merayap. Apalagi sampai datang seekor nyamuk, cak, kayaknya jadi panggil lagi. Atau orang Madura. Episode kemarin lagi. Balik lagi ke situ. Tapi vibe-nya Arak Bali sama Smirnoff dan Red Velvet itu tidak sebanding dengan Tio Enterprise yang ada di sebelah situ. Ya masih berhubungan karena surrounding. Iya. Surrounding ini. Present. Gimana tadi? Arak Bali? Vibe-nya Arak Bali itu. Vibe-nya Arak Bali. Iya, dua-duanya ada. Vibe ada, Arak Bali ada. Itu tidak sebanding dengan tumblernya Tio Enterprise karena mereka ada di barisan belakang, tumblernya di sebelah depan. Jadi tidak sebanding. Iya memang. Benar. Dan mereka juga tidak perlu dibanding-bandingkan. Itulah kenapa tiap brand itu unik. Karena ojo dibandingke. Enggak nyanyi. Enggak nyanyi. Kemarin dengar kata request rungkat aja dibengong langsung. Gue langsung mencoba
memanggil memori gue tentang itu. Kan gue harus scan ya. Di 90%. Waktu disebut ada. Di 90% perjalanan gue tuh, kan gue punya memori itu ya. Langsung gue set yang di mana ya. Gue pernah mainin nggak? Waktu disebut ada yang request rungkat. Apa yang ada di otaknya Mas Alam pertama kali berasa? Ente-entean. Nah, di pikiran gue itu mainnya di mana ya? Itu mulainya gimana? Gue, do I know that song perfectly? Gitu. Kayaknya gue tahu lagu itu, cuman saya pernah mainin nggak ya? Mungkin pernah. Saya pernah, nggak tahu lah. Gue kan harus langsung loading ya, ambil memori itu. Begitu, nggak jadi lagu ini, turn off. Lagunya apa? Masuk lagi. Loading memori berikutnya. Oke. Rungkat. Ya. Rungkat. Ya. Jadi seberapa penting kehadiranmu di satu lokasi dan di satu tempat ketika lu bersama orang lain itu adalah harmoni. Penting. Ya, itu adalah harmoni. Karena lu kalau lu nggak hadir, lu nggak bakal harmoni dengan orang lain. Penting. Iya. Kenapa lu ngecekin sana? Hah? Enggak, tiba-tiba gue baca Panda Mini. Panda Mini. Panda Mini. Iya, itu ada dus bacanya Panda Mini. Ya. Hah? Kok bisa? Enggak, lu tadi pas naruh handphone, lu berdiri, lu bilang oke, cek. Ini nggak tahu kenapa. Sesuatu yang dia rasakan, ya kan? Dia utarakan ke kita, padahal nggak ada arti apa-apa buat kita. Salah, itu besar artinya buat dia. Hah? Besar artinya buat dia. Karena dia buat dia. Karena dia nggak bisa fokus ngeliat ini, karena ada gatal di sini. Berat loh mengutarakan sesuatu. Seneng lu dibelain lu ya. Berat loh mengutarakan sesuatu. Apa itu? Dia punya psikologis yang jujur dengan keadaannya. Walaupun walaupun kadang nggak tepat. Jujur kacang hijau. Iya, kacang hijau. Jujur. Tapi ya, harmoni itu, maksudnya gini. Ada di Jakarta Pusat, Mas. Harmoni itu ada di Jakarta Pusat. Itu benar. Tapi itu bisa dicapai dengan berbagai jenis transportasi. Benar. Itu juga benar. Benar. Tapi dalam hal komunikasi ada kendaraan umum yang cuma sekali naik. Ada juga. Dalam hal komunikasi itu harmoni juga ada. Harmoni ya. Dalam komunikasi. Nah, ketika 33 menit sudah berlalu, masih belum terjadi sebuah sinkronisasi. Di situ yang dipertanyakan adalah kehadiran. Mampukah seseorang bisa sinkron dengan adanya orang lain berada satu atau sinkron dengan di tempat itu dia berada, sehingga menjadi harmoni, menjadi asik, menjadi pembicaraan yang berpenuh makna. Itu kan sebenarnya perlu kehadiran, perlu presence, perlu kesadaran. Kesadaran itu berawal dari kaget. Nggak ke situ sih, lebih ke kesadaran itu. Nah, kesadaran itu seperti itu. Nggak usah, itu terlalu lebay. Iya, tapi harmoni sih. Harmoni itu intinya ada di komunikasi. Komunikasi itu tidak hanya lewat kata-kata, tidak hanya lewat gestur, tapi juga bisa lewat tadi naik kendaraan apa, atau lewat kendaraan apa, kan macam-macam lewatnya. Itu dari mana dulu sampai ke harmoni. Tapi ada yang umum, kendaraan umum yang cuma sekali naik. Ada.
Tapi itu umum. Kita nggak ngomongin umum. Kita ngomongin komunikasi. Tapi nggak apa-apa, yang umum juga diutarain perlu. Apa yang umum? Nah, apa sih? Enggak, gue dari cuma ngobrol tuh pengen ngetes. Kalau gue ngobrolin tentang apapun itu, semua tuh bisa diobrolin. Tapi lu bisa connecting nggak dengan apa yang gue obrolin? Iya sebenarnya gimana ya? Gue bisa aja gitu loh menanggapi itu semua, cuman lebih ke arah yang apa? Gue kan orangnya tuh karakternya tiap ngomongin sesuatu, gue harus menyiapkan sesuatu untuk berikutnya. Itu, ya kan? Kali ini Mas Alam ngomongin satu kalimat yang punya puluhan kata iya, yang bisa dibahas. betul. Itu juga, itu betul. Kenapa gue bingung? Karena gue harus ngambil bagian yang mana nih, ada puluhan. Jangan diambil kalau nggak pengen ngambil. Toh itu juga bukan punyamu, ngapain diambil? Ya udah, kan akhirnya jadi malah terputus kayak gini. Oh ya udah, oke. Itu nggak putus. Enggak, maksudnya tetap Oke. Hari ini ngomongin tentang lu sih bahas kaos gua. Iya. Present. Gini loh, ada kayak bekas sablonan yang udah rontok di kaosmu yang bikin aku penasaran itu bacanya apa. Present. Nah, begitu present. Kan gue langsung penasaran, present itu apa ya? Kehadiran gitu kan. Punggungnya pegel Pak, mau dipijit pakai gatel. Sekarang pindah ke punggung. Ini ibarat apa, karena ngetawain Mas Tio nih, nular. Dia soal perjalanan jauh, ya kan? Dari mana? Dari I. Enggak. Lanjut, Dulunya I. Ya. Kaosnya Mas Alam apa namanya? Ya nggak apa-apa kalau cuma. Maksudnya nggak apa-apa. Udah paham. Oke, kesimpulannya apa? Kok gue yang disuruh bikin kesimpulan? Oke. Kesimpulannya Pak FM. Give me your best. Kesimpulannya, di saat lo hadir dalam sebuah momen, Ya. Okay. atau good terus. Suatu tempat, ya kan? Intinya, lo harus ada di situ, bukan hanya secara raga, bukan hanya secara fisik, tapi ya otak lo, nyawa lo, semua ada di situ. Karena apa? Karena hanya dengan seperti itulah lo bisa membuat sebuah komunikasi yang harmonis, terutama dengan pasangan. Gue. Tapi belum betul. Asik. Tapi belum betul. Nah, jadi itu oke. Itu oke. Itu kan soalnya dia ujungnya adalah closingnya dengan pasanganmu. Padahal yang gue omongin ini bukan tentang pasangan. Enggak, terutama dengan pasanganmu. Makanya, ini udah arahnya udah bagus nih gini. Ini udah hampir ketemu nih. Disekupin kecil lagi. Padahal gue ngomongin being present tuh berada di kehadiran terhadap semuanya. Ini harmoni dengan keseluruhan. Oke. It's not about berarti harmoni dengan keseluruhan yang artinya di situ ada gambir, cideng, ada kereta, ada apa, semuanya ada. Okay. Intinya harmoni ini ngomongin life, being present in life. Ya, langsung live, ya kan? Ya live langsung kan? Karena kalau nggak langsung, berarti recorder.
Dan being presence itu momentum. Kali lo lepas, kelewat dikit, ya udah momen yang kesempatan itu yang tadi harusnya kedengar bisa hilang. Itu bersin. Itu bersin. Itu bersin lagi. Beda level. Kenapa dalam bersin itu ada level yang berbeda? Kenapa dalam bersin itu ada level-level yang berbeda? Nggak tahu. Untuk satu itu aku nggak tahu. Karena tubuh kita yang mengatur itu. Dan benar jawabannya, kita nggak tahu. Karena itu spontanitas di saat itu. Iya. Jadi lu nggak bisa ngatur Ya udah. Kadang malah lu pengen nahan, jadinya malah kenceng. Nah, Ya semakin kan? ditahan makin gatel kan ya, Iya. gintik-gintik kan. Malah kadang ada bagian momen-momen tertentu yang kita lagi nggak enak badan gitu kan. Terus kita harus hadir di suatu tempat. Ya maksudnya bukan yang sifatnya privasi kayak di rumah kita atau gimana gitu, tapi di tempat umum, ya kan. Lu udah nahan biar nggak mengganggu orang gitu kan, bersihin lu. Ternyata terjadilah bersin lu dengan suara yang desibel tinggi, semua orang lihat, yang lebih apesnya ada yang keluar juga. Nah, itu bonus. Nah, kan itu lo nggak pernah nyangka, Ya kan? Tapi kalau itu terjadi di tempat umum, kan malu. Ya, apalagi di tempat makan. Ya, itu malu walaupun nggak salah. Iya, malu. Tapi ya nggak salah. Emang nggak salah. Karena nggak bisa dikontrol. Iya. Gitu. Orang akan tapi bisa diantisipasi. Kayak kalau begitu lo udah mau bersin, udah mau mulai bersin, kan lo bisa antisipasi, lo bisa pergi dulu. Kalau enggak, ntar lo akan bersin di jadi pusat perhatian, atau di tempat yang ketika orang-orang kayak zaman COVID atau bersin, ya kan mendingan lo mau bersin, lo kabur dulu, lo minggir lah gitu, sebelum itu dikeroyok. Tapi pernah nggak dijailin masalah bersin? Oh sering. Di tengah pandemi itu, gue punya 2 kalimat untuk menjelaskan kondisi itu. Enggak, maksudnya dijahilin. Dijahilin gimana? Iya. Kan ada banyak tuh orang kalau mau bersin kan kadang dia nunggu momen tuh. Entah itu dia ngedolakin palanya ke atas lah. Nah di saat ada temen lu yang menyadari bahwa lu mau bersin tuh tiba-tiba lu dipanggil, diajakin ngomong, itu keseringan hilang. Enggak. Hah? Enggak. Kalau gue keseringan hilang, akhirnya gue kesel. Lu mah rese, orang lagi mau bersin juga. Jadi ya, momennya hilang ya. Kentang gimana gitu, tapi tetap mau bersin, cuman jadi terganggu. Pernah nggak lo kayak gitu? Enggak. Ya Mas Apit ngakak tuh. Enggak pernah dalam intensitas sengaja. Gue rasa dia pernah ngerjain temennya kayak gitu juga tuh. Mungkin dia pernah dikerjain seperti itu. Atau dia yang dikerjain. Iya. Ya kan? Jadi emang 43 menit itu juga. menit. Iya, 43 menit itu nggak terlalu terasa kalau kita bisa ngobrolin apa aja. Bahkan mau dibawa sampai. Sebenarnya gini, kita tuh nggak pernah kehabisan topik ngobrol. Itulah nongkrong. Maksudnya, bahkan kita satu orang ketemu orang lain. Kalau sampai nggak bisa ngobrol itu menurut gua kadang aneh. And there's a lot of things to talk about. Bisa di-sharing, bisa dibahas. Iya banyak. Jadi nggak mungkin bisa kehabisan. Jadi Mas guyu terus. Jadi intinya, kan tadi gue bilang, lo udah bener deh, cuman kok mengerucut. Padahal ini gue ngomongin yang lebih luas. Ya. Jadi intinya, jangan lupa tetap hadir di channel Beda Tahun, karena being presence adalah cara kita harmoni satu sama lain. Gimana? Karena apa? Cara kita harmoni satu sama lain. Being present. Ya. Oke. Dia Abram, gua Alam. Dia Alam, gua Abram. Kami dari Beda Tahun.